Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi tentang episode dalam Merdeka Belajar yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Yang pertama, episode pertama Merdeka Belajar ada 4 poin yang di-share, yaitu yang pertama mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional yang sudah dijalankan. Kalau untuk SMP itu kelas 8 dan tahun ini itu kemarin kelas 8 baru sampel 50 siswa, 45 adalah peserta inti. Dan yang kedua menghapus ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, tetapi RPP ini tetap mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Dan yang keempat menyesuaikan kuota jalur prestasi penerimaan PPDB berbasis zonasi. Jadi kuotanya yang tiap tahunnya akan disesuaikan dengan aturan yang ada, baik itu dari zonasi, prestasi, afirmasi, ataupun kepindahan orang tua. Episode yang kedua adalah Kampus Merdeka. Poinnya adalah memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Yang kedua, penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, kemudahan untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Episode ketiga ini adalah perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah atau BOS tahun anggaran 2020. Yang pertama, transfer dana BOS-nya itu langsung ke rekening sekolah. Yang kedua, ada keleluasaan bagi sekolah dalam penggunaan dana BOS. Yang ketiga, peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS. Dan yang keempat, adanya perbaikan sistem pelaporan BOS sehingga transparansi dan akuntabilitas terjaga. Episode keempat yaitu program organisasi penggerak. Organisasi kemasyarakatan pun kini kian ikut terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, dan sudah banyak di tiap kabupaten ada organisasi penggerak yang ikut berperan aktif dalam Merdeka Belajar. Episode kelima adalah program guru penggerak. Program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia. Jadi tahun depan kepala sekolah ataupun pengawas akan diambilkan dari program guru penggerak. Dan tahun ini kita masuk pada angkatan kelima. Episode ke-6 adalah transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Yang pertama, insentif berdasarkan capaian IKU atau indikator kinerja utama untuk perguruan tinggi negeri. Yang kedua, matching fund atau kerjasama dengan mitra industri untuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Dan yang ketiga, competitive fund program kompetisi kampus merdeka, baik itu untuk perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Episode yang ketujuh, program sekolah penggerak. Ini mengembangkan sekolah-sekolah katalis yang diawali dengan pemberdayaan kepala sekolah dan guru menjadi SDM unggul melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistik dalam hal pembelajaran, perencanaan, digitalisasi sampai pendampingan selama 3 tahun ajaran bagi sekolah negeri ataupun swasta. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Kudus menuju Kabupaten Penggerak ini ada pendaftaran sekolah penggerak. Episode ke-8 adalah SMK Pusat Keunggulan. Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi
dengan dunia kerja dan menjadi rujukan bagi SMK lainnya melalui yang pertama, keterlibatan industri dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pelatihan guru-guru kejuruan yang sesuai standar industri. Yang ketiga, pelatihan manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah. Yang keempat, fasilitasi pembelajaran berbasis industri. Yang kelima, terlibatnya perguruan tinggi sebagai pendamping SMK agar terwujud link and match yang semakin optimal. Salah satu SMK pusat keunggulan mungkin di Kudus ini adalah SMK Raden Umar Said yang paling terkenal dengan adanya program jurusan animasi. Episode ke-9 adalah KIP Kuliah Merdeka. Ini memberikan kemerdekaan bagi murid dari keluarga miskin dan rentan agar dapat berkuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik. Yang kedua, menaikkan alokasi biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi agar memberikan peluang kepada seluruh mahasiswa untuk memilih apapun program studi yang diminati dan sesuai dengan prestasi akademiknya. Dan yang ketiga, meningkatkan bantuan hidup untuk mendorong mobilitas sosial siswa penerima KIP Kuliah Merdeka, sehingga para siswa akan lebih percaya diri dan tidak ragu untuk mencari perguruan tinggi terbaik di kota-kota besar. Episode ke-10, perluasan program beasiswa LPDN atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Yang pertama, program beasiswa Kampus Merdeka. Yang kedua, beasiswa bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, beasiswa program vokasi dan program prestasi. Dan yang keempat, beasiswa kebudayaan. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Yang pertama, dana kompetitif kampus vokasi. Kompetitif Fund Vokasi dengan program SMK D2 jalur cepat dan program peningkatan Prodi D3 menjadi sarjana terapan atau D4. Dan yang kedua, dana padanan kampus vokasi atau Matching Fund Vokasi dengan program penguatan pusat unggulan teknologi, hilirisasi produk purwarupa atau teknologi, dan startup produk inovasi perguruan tinggi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja dengan Siplah. Tata kelola keuangan yang baik karena semua transaksi didokumentasikan secara elektronik. Selain itu juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyediaan yang lebih banyak atau beragam. Serta akan membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah untuk bisa berpartisipasi dalam Siplah. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Pertama, untuk pertama kalinya di Indonesia, Kemendikbudristek menghadirkan platform media ekspresi, pustaka, serta promosi budaya yang terintegrasi dan dapat diakses melalui yang pertama laman Indonesiana TV, siaran televisi jaringan IndiHome saluran 200 atau SD dan 916 atau HD, media sosial Indosiana baik itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ataupun YouTube. Yang kedua, Kanal Indonesiana merupakan wadah ekspresi merdeka berbudaya. Kanal Indonesiana bermitra dengan masyarakat serta para pelaku seni dan komunitas seni budaya. Yang ketiga, Kanal Indonesiana menyediakan pustaka audiovisual keragaman budaya Indonesia. Dan yang keempat, Kanal Indonesiana merupakan salah satu upaya mewujudkan visi pemajuan kebudayaan. Dan episode yang ke-14 adalah Kampus Merdeka dengan Kekerasan Sosial. Selanjutnya mari kita nantikan episode-episode yang ke-15 dan seterusnya, produk-produk dari Kemendikbud yang pastinya adalah untuk mensukseskan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Demikian kami ambil
episode Merdeka Belajar yang bisa diakses dan dilihat dari manapun. Jika saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.